Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban Di channel kita Roha. Sekarang kita mau apa ini? Ngebahas kemarin kita habis ke pengajiannya Ustadz Khalid Basalama. Alhamdulillah kita sekarang udah nyampe di Masjid Blok M. Ini udah jam 2 tapi satu belum datang sih. Alhamdulillah jadi kita nggak terlambat. Ya ntar kita lihat aja pengajiannya. Mantap. Tuh lihat Akbar lagi sibuk. Kemarin pengajian Ustadz Khalid di Blok M Square. Blok M Square hari Selasa. Kemarin hari Selasa. Itu kalau misalkan hari Selasa, jadi Ustadz Khalid bahas tentang fikih nih kitabnya nih. Kitab Bulughul Maram. Kalau misalkan Ustadz Khalid kan terkenal pembahasannya dari kitabnya. Kalau pengen ada yang kajian hari Selasa, ikut Ustadz Khalid nih, di bawah nih kitabnya nih, Bulughul Maram namanya. Bulughul Maram. Kemarin kesana sama satu orang lagi sih ada ya, Bar? Iya, kameramen kita Namanya Faisal. Asalkan suka sama manusia-manusia berbulu banyak. Berbulu muka maksud saya ya. Silahkan di-add aja Instagramnya dia di sini nih. Faisal Jabba. Iya. Jabba. Sekarang kita pengen nge-review nih. Kita mau nge-review yang kemarin tentang bab azan. Poin pertama, Sama azan itu yang pertama kali memimpikannya Abdullah bin Zaid. Yang kedua, disunahkannya lafal as-salatu khairum minan naum. Nah, jadi ini ada hadisnya ya. Hadisnya dari siapa? Hadis dari Ibnu Khuzaimah. Untung ada abang gua nih, jago banget hadisnya dah. Nah, itu jadi di hadis itu ada sunahnya hafal as-salatu khairum minan naum pada saat subuh aja ya. Pada saat subuh. Zuhur as-salatu khairum minan naum apaan? Poin ketiga, disunahkannya tarji. Jadi sebenarnya yang hadis yang pertama itu yang dari Abdullah bin Zaid. Saya kan kasih tahu kan udah Abdullah bin Zaid itu sahabat yang bermimpi. Nah di mimpi itu kata Abdullah bin Zaid di hadisnya tanpa tarji. Tetapi ada hadis juga yang bilang dengan tarji. Itu adalah hadisnya dari Abu Mahdzurah. Itu hadisnya sahih ya. Itu dari Abu Mahdzurah. Itu menjelaskan bahwa dengan tarji. Nah tarji itu apa? Gimana tarji? Tarji itu teman-teman. Jadi kayak melafalkan kayak membisikkan gitu sih sebenarnya kalimat yang pengen kita lafalkan setelahnya gitu. Jadi misalkan contohnya asyhadu an la ilaha illallah gitu dulu, terus baru asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi dua-duanya boleh. Jadi kalau misalkan saran kita biar sunnah Rasulullah itu nggak hilang, jadi dua-duanya dipakai gitu. Kadang-kadang kalau misalkan salah satu teman-teman yang nonton ada yang jadi muadzin, ntar kadang-kadang pakai tarji gitu, kadang-kadang tanpa tarji karena dua-duanya ada hadisnya sahih. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram. Poin keempat, apakah kamu tahu bahwasanya azan itu kan ada tuh depannya Allahu Akbar. Takbir awal itu boleh dua kali aja. Itu menurut Imam Muslim. Boleh juga 4 kali seperti yang kebanyakan kita sekarang nih. Dan itu menurut Imam Syu'bah ada 5 imam hadis. Nah, itu. Ingat ya, 5 imam hadis loh, bukan 5 imam mazhab. 5 mazhab cuma ada 4. Jangan ditambah-tambahin lagi. Nah, jadi kalau menurut Imam Muslim 2 kali boleh. Nah, kalau menurut imam hadis yang 5 itu boleh 4 kali. For your information,
5 imam hadis itu siapa sih? Yang tadi kita sebutin kan, ada kata kita tadi ada imam yang 5. Imam yang 5 itu adalah pertama Imam Ahmad, yang kedua Abu Dawud, yang ketiga An-Nasai, yang keempat At-Tirmidzi, yang kelima Ibnu Majah. nah Aku nyontek nih di sini. Poin kelima, kita sering dengar ya, ada hadis tentang kalau misalkan orang pengen azan itu harus wudu. Hadisnya itu la yu'adzinu illa mutawaddi. Itu hadis dari At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah. Tapi Imam Al-Bukhari mendhaifkan hadis itu. Nah, jadinya kalau misalkan kayak gitu, berarti kita yang belum wudu juga boleh untuk mengumandangkan azan. Iya. Itu brothers ya, kalau sister enggak azan. Poin ke-6. Ada hadis man adzana bahwa yuqim. Barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dia juga yang mengumandangkan iqamah. Nah, ternyata hadis ini didoifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pengarang pengarang buku Bulughul Maram. Nah, terus jadinya apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya ya orang yang azan nggak harus dia yang qomat. Misalkan gue azan, nggak harus gue yang qomat gitu. Jadi misalkan gue azan, boleh misalkan Bang Irza yang qomat. Iya, bagi berpahala kita gitu. Poin ke-7. La yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Nah, itu hadis riwayat An-Nasai yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Itu hadisnya sahih ya. Itu artinya tidak akan tertolak orang yang berdoa di antara azan dan iqamah. Nah, itu dia teman-teman, perlu dicamkan tuh. Iya, perlu dicamkan. Sangat amat dicamkan. Kalau lagi pada pengen punya hajat ya, yang belum dapat jodoh ya, yang rezekinya belum lancar, yang pengen masuk surga, punya anak soleh. Nah, itu berdoanya antara azan dan iqamah tuh. Soalnya apa? Nggak bakal tertolak. Iya. Tapi sekarang yang ada kenyataannya kan kita fokusnya banyaknya setelah sholat kan doanya. Nah itu bagus juga sih, itu juga bagus. Ada contohnya juga dari Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria. Nah tapi yang ini jangan sampai ditinggalkan gitu loh. Malah nanti kita habis azan malah bercanda-bercanda, gocekan, bahasa Jawa bukan gojek ini. Gocekan. Nah, alhamdulillah segitu pengajaran yang kita dapat dari pengajian Ustaz Khalid Basalamah tentang azan. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya poin-poin yang lain ya yang bisa di-share, share aja di komen. Terus habis itu ada pesan nih dari kita. Ya, buat teman-teman yang suka bukan ngerekam sih, yang suka nonton gitu, nonton ceramah-ceramah Ustadz. Nah, terus suka di-download. Nah, dimohon untuk kalau nge-cut itu dimohon kebijaksanaannya gitu. Untuk meng-cut, jangan dipotong sedikit-sedikit gitu. Ustadznya belum habis udah dipotong. Iya. Kan, itu jadi artinya beda gitu. Ntar jadi fitnah. Nih kayak misalkan ya ada ustadz yang ngomong misalkan tentang fikih makanan. Ustadznya ngomong semua makanan halal. Nah, baru sampai halal terus kalian potong kan. Ntar kan orang kan jadi bingung. Jadi anjing halal, babi halal gitu. Iya. Padahal Ustadz itu ngejelasin lagi kayak semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu tuh harus lengkap. Jadi jangan di-cut di setengah doang. Kayak misalkan kalimat la ilaha illallah deh. Kalau misalkan cuma sedikit, cuman kayak la ilaha, terus kamu cut tek. Nah, nggak bakal masuk surga ya kan? Iya. Artinya cuma la ilaha, tidak ada Tuhan. Bayangin tidak ada Tuhan gimana? Makanya jangan di-cut. Jadi harus la ilaha illallah, kan tidak ada Tuhan selain Allah baru masuk surga. Jadi itu tolong ya kebijaksanaannya bagi teman-teman semua. Kalau misalkan mendengarkan satu kajian Ustadz, jangan di-cut di tengah-tengah pembicaraannya, tengah-tengah ceramahnya itu harus, kalau misalkan ada satu permasalahan
seluruhnya didengarkan, dengerin. dihabiskan dulu biar nggak ada fitnah. Ya. Ya, terima kasih. Thank you. Syukran katsiran, jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misalkan ada salah-salah kata itu dari kita dan dari syaitan. Ya, tuh. Syaitan. Ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya teman-teman, kalau misalkan pengen dengerin ceramah lengkapnya, ntar ada linknya di bio. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.